Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Uda Uni serta teman-teman sekalian. Perkenalkan kami dari kelompok 9, kelas praktikum bioinformatika B yang beranggotakan, yaitu pertama ada saya sendiri, Intani Azhara Putri Sanes dengan nomor BP 20 10423002. Selanjutnya ada Valencia Mauri Amanda dengan nomor BP 20 10423006. Dan yang terakhir ada Muhammad Rahan Sidik dengan nomor BP 20 10423014. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan dan menjelaskan mengenai penggunaan aplikasi BioEdit dan juga DNA Star serta pengaplikasian dari aplikasi tersebut pada BLAST atau Basic Local Alignment Search Tool pada BLAST nukleotida NCBI. Kalau begitu langsung saja untuk penjelasan pertama mengenai aplikasi BioEdit akan disampaikan oleh Muhammad Rahan Sidik. Kepada rekan saya, Muhammad Rahan Sidik, disilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Di sini saya akan share screen terlebih dahulu mengenai aplikasi dari BioEdit. Oke, baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai aplikasi BioEdit. Di mana di sini pertama kita pilih file di open. Lalu jangan lupa kita pilih pada tipe filenya ini pada tipe file ABI. Lalu pilih filenya. Maka di sini dapat dilihat bagaimana bentuk dari untaian massa nukleotida, di mana kita akan lihat bentuk yang paling baik dari massa nukleotida ini adalah yang tidak berhimpitan atau gelombangnya berurutan. Seperti yang bisa dilihat di sini bagian awal ini termasuk yang untaiannya itu termasuk yang tidak baik atau tidak bagus dikarenakan berhimpitan. Lalu yang baik itu seperti apa? Dapat dilihat, kita perbesar. Kita cari data yang tidak berhimpitan seperti yang di urutan ke 100. Itu dapat dilihat gelombangnya tidak berhimpitan alias teratur dan tidak berhimpitan dibandingkan dengan yang awal tadi. Semakin ke sini gelombangnya semakin baik dan tidak ada himpitan sama sekali. Baiklah, untuk BioEdit itu saja yang bisa disampaikan. Untuk selanjutnya saya akan menjelaskan tentang aplikasi dari segmen. Untuk tampilan awal dari aplikasi segmen itu seperti ini. Pertama kita pilih di segmen, kita pilih add one, lalu kita pilih tipe filenya itu file ABI. Dan kita pilih file yang sudah diberikan, yaitu file data dari kelompok 9. Pilih yang pertama dari data yang berjenis reward. Lalu yang kedua yang forward-nya. Jika sudah dipilih keduanya, kita klik di bagian counting. Maka didapatkan hasil dari counting tersebut. Dan di sini hasil dari counting itu masih terbilang cukup berantakan. Untuk memperbaiki bagaimana untaian dari massa nukleotidanya, kita pilih di bagian edit, lalu find conflict. Maka otomatis akan terlacak bagian mana yang belum terkoreksi atau masih salah.
Seperti dapat dilihat di sini bagian strip itu harus kita hapus. Lalu kita kembali find conflict. Didapatkan lagi ada di sini basa nukleotida yang R, di mana kita pilih di bagian yang basa nukleotidanya paling tinggi, yaitu di bagian G, maka kita ubah ke nukleotida G. Dan seperti ini ada strip, itu kita hapus. G, S, I, C, R kita ganti, tadi apa? R kita ganti G. Dan di sini kita bisa lihat untuk data-datanya itu bisa diubah seperti yang rancu, seperti data basa nukleotida yang mengkodekan Y itu sebenarnya tidak ada. Dan juga M dan S itu bisa diubah ke bentuk yang seperti yang sudah ditentukan seperti timin, guanin, sitosin, dan guanin. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya dikembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Muhammad Dik. Selanjutnya penjelasan akan disampaikan oleh Saudari Valencia Mori Amanda. Kepada Cia, disilahkan. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Sebelumnya saya izin share screen dulu. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari Rehan yang mana tadi dari counting yang maksud saya tadi dari translate yang sudah di counting tadi itu nantinya kita simpan di bagian counting, lalu di save consensus dan di single file. Nanti untuk tipe filenya itu kita simpan di bagian untuk tipe filenya itu adalah VSA dengan file name-nya itu misalnya latihan 2.ves. Lalu kita save. Lalu kita pindah ke bagian file tadi yang dimana tempat kita simpan tadi. Nah, ini adalah counting yang kita simpan tadi. Untuk lebih jelas untuk melihatnya itu kita lihat di bagian bioedit. Nah, untuk di bagian bioedit yang pertama kita buka dulu file yang tadi. Lalu kita open. Nah, ini adalah bagian dari hasil dari counting kita tadi. Lalu klik edit. Lalu kita klik copy sequence to clipboard. Nah, nantinya hasil dari copy kita itu akan kita pindahkan ke NCBI Blast. Mungkin sekian
penyampaian dari saya dikembalikan lagi ke moderator. Baiklah, terima kasih banyak kepada Valencia Mauri Amanda sudah menjelaskan. Selanjutnya, penjelasan akan saya ambil alih dari sini untuk cara memblas menggunakan NCBI melalui pembelasan khusus untuk nukleotida. Nah, setelah Valencia tadi sudah menjelaskan bagaimana caranya kita bisa mendownload atau mengcopy dalam bentuk ke clipboard. Selanjutnya saya akan menjelaskan cara mengkopinya dalam bentuk FASTA sehingga kita bisa menggunakannya pada BLAS. Saya akan izin share screen dulu. Seperti ini. Pertama-tama filenya tadi yang sudah dibuat oleh Valencia itu kita buka di BioEdit. Lalu kita klik config. Klik 1 untuk mengakses bahwa inilah yang akan kita download filenya. Lalu kita buka selanjutnya edit. Lalu klik copy sequence to clipboard FASTA format. Setelah sequence-nya itu sudah di copy dalam bentuk FASTA, selanjutnya kita akan membuka aplikasi NCBI. Kita akan langsung saja mencari BLAS Basic Local Alignment Search Tool di Google dan akan terlihat gambaran luar seperti ini, di mana BLAS itu tuh find region of similarity between biological sequence, yang artinya dia akan menemukan biological sequence yang mirip di antara yang kita masukkan itu. The programs compare, programnya akan membandingkan nukleotida atau protein sequence dengan sequence database dengan kalkulasi dari statistik secara signifikan. Karena kita akan meng-blast nukleotida, maka kita klik yang di sini bagian nucleotide blast. Untuk FASTA yang sudah di copy tadi, kita langsung aja ctrl paste di sini. Seperti ini bentukannya, dan untuk paling awal ini kita hapus saja agar tidak ada error dalam penerjemahan. Selanjutnya untuk ketentuannya yaitu untuk title-nya mungkin kita ketik mungkin 1, dan untuk program selection-nya kita minta yang highly similar sequence, berarti yang paling tinggi tingkat kesamaan dari sequence-nya tersebut. Selanjutnya langsung kita blast. Berikut mungkin programnya sedang loading atau memproses dengan menggunakan statistika.
Baiklah, mohon maaf sebelumnya mungkin karena kendala jaringan, dan inilah dia hasil dari pencarian dari sequence producing significant alignment dari urutan nukleotida tadi yang paling signifikan kemiripannya dari yang sudah dimasukkan tadi. Berikut paling teratas yaitu ada kemiripan 98,19%. Untuk nama individu organismenya mungkin masih menyusul ya spesiesnya dikarenakan sedang loading juga. Nah, berikut untuk data yang hasilnya, yaitu untuk kemiripan dari Bacillus sp dalam bentuk bakteria, strand ribosomal RNA gen partial sequence, yaitu dari scientific name-nya Bacillus sp, yang mana untuk kemiripannya yaitu terletak pada angka 98,19%. Yang kedua juga ada masih Bacillus Methylotrophus strain dengan kemiripannya yaitu 98,48%. Dan makin teratas yaitu berarti organisme tersebut semakin mirip ya dengan nukleotida rantai tadi kita masukkan, maksudnya susunan bahasa nukleotida yang kita masukkan tadi semakin atas semakin mirip, dan semakin ke bawah semakin berkurang sedikit untuk miripannya. Namun secara keseluruhan ini merupakan dari scientific name-nya yaitu dari Bacillus semuanya. Oke. Mungkin ini juga ada uncultured bacterium dan bakterium TE22R. Dan yang paling tidak mirip yaitu pada di bawah itu tuh 97,98% tingkat kemiripannya. Mungkin sekian saja cara memblas dari saya jelaskan tadi, dan itulah dia penjelasan dari kelompok 9 mengenai penggunaan aplikasi bioedit dan juga aplikasi segmen DNA star serta cara blast nukleotida pada blast di NCBI. Mungkin dengan berakhirnya penyampaian mengenai blast tadi, maka berakhir pula lah presentasi kami dan kesempatan kami untuk menjelaskan pada sore hari ini atau pada kesempatan kali ini. Terima kasih banyak atas waktu dan perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata, penyampaian atau mungkin kendala teknis seperti sinyal barusan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.